Halo Sobat Mistik, kembali lagi dengan saya Triandoko di channel Bermain Jiwa. Video kali ini saya akan membuat update dari tutorial olah nafas bermain jiwa. Di video ini juga nanti akan saya tambahkan bagian kelima atau olah nafas yang baru terkait dengan belajar meditasi mistik bermain jiwa. Oke, simak video ini sampai selesai supaya kalian bisa belajar mengolah nafas sekaligus meningkatkan energi supaya meditasi kalian bisa lebih optimal. Jadi saya akan ulang sebentar. Ada 4 bagian dalam olah nafas bermain jiwa. Bagian yang pertama dan bagian yang kedua ini menggunakan jurus, tapi bisa kalian lakukan juga tanpa jurus. Nah, jurus itu hanya untuk membantu kalian bisa tetap fokus dan mensinkronisasikan antara gerakan, nafas, dan fokus. Kemudian yang berikutnya, bagian ketiga dan keempat ini hanya pelengkap. Bagian ketiga ini untuk kita menetralisir kalau kita kehabisan nafas, kita terengah-engah. Ini untuk menormalkan kembali. Bagian yang keempat ini adalah untuk kita menggrounding energi yang sudah masuk supaya kita bisa netral energinya, jadi kita tidak kelebihan juga tidak kekurangan. Nah, untuk pernapasannya sendiri, bagian 1 dan 2 ini pernafasannya sama, 4 langkah. Bagian yang ketiga ini yang saya sebut pernafasan gamma, pernafasan cepat. Dan bagian yang keempat itu pernafasan alami, seperti kamu bernafas seperti biasanya. Kalau kalian tidak menggunakan gerakan di pernafasan ini, maka hanya bagian 1 dan bagian 2 ini yang tidak menggunakan gerakan. Nanti kalau kalian sudah terengah-engah, kalian untuk lanjut ke bagian 3 dan keempat ini menggunakan sikap yang sudah ada. Jadi ini bukan gerakan tapi sikap. Apa sih bedanya menggunakan gerakan dan tidak? Jadi sebetulnya gerakan 1 dan 2 ini mungkin terlalu berat bagi kalian kalau di awal. Jadi mungkin kalian adaptasi dulu dengan tidak menggunakan gerakan. Kita mulai dulu dari bagian yang pertama. Jadi bagian yang pertama ini sama dengan bagian yang kedua nanti, pernapasannya adalah 4 langkah. Jadi dari posisi ini, dari posisi ketika tanganmu menyentuh dasar ini, kamu awali dulu dengan mengeluarkan nafas lewat mulut dengan didesiskan. Desiskan sehalus mungkin, seperlahan mungkin. Lalu setelah kamu menghabiskan seluruh isi nafasmu, kamu tahan semaksimal mungkin. Setelah itu baru kamu mulai menarik nafas semaksimal mungkin juga. Nah, setelah itu baru kamu mulai melakukan gerakan. Diawali dengan tangan membuka ke kanan dan ke kiri, lalu tangan bertemu di atas kepala, kemudian turun sentuhkan ke kening, hidung, dan mulut. Kemudian nanti turun berhenti di depan dada. Setelah itu naik kembali, kemudian melewati ujung hidung. Posisi tangan kembali seperti di awal tadi. Ketika tanganmu menyentuh tanah, dasar, kamu keluarkan nafas sama seperti tadi, didesiskan sehalus mungkin, seperlahan mungkin, kemudian tahan seperti proses awal tadi. Nah, dari sini baru kamu masuk ke bagian kedua. Bagian kedua pernapasannya sama dengan bagian yang pertama. Jadi dalam posisi seperti ini, kamu buang nafas dengan didesiskan seperlahan mungkin, sehalus mungkin, semacam itu. Kemudian setelah nafasmu benar-benar habis, tahan semaksimal mungkin
selama mungkin kamu bisa menahan. Baru kamu tarik nafas semaksimal mungkin. Setelah nafas sudah kamu masukkan semaksimal mungkin, kamu baru mulai gerakan. Gerakannya berbeda dengan yang pertama, ini dari dasar langsung naik ke atas kepala. Kemudian membuka lebar. Nah, setelah ini kamu memindahkan tekanan dari dada ke perut. Jadi dari posisi seperti ini, kamu hentakkan dikit, nafas itu turun ke perut. Semacam ini gerakannya. Nah, setelah itu baru kamu merunduk, kemudian menatap ke depan, tahan beberapa saat, kamu perkirakan sendiri. Kemudian setelah itu, kamu kembali lagi ke posisi sebelumnya, seperti tadi, dan ini dalam posisi tegak. Kemudian tangan kembali di atas kepala, turun sentuhkan kening, hidung, mulut, kemudian berhenti di depan dada. Lalu sama seperti bagian pertama, naik lagi melalui depan hidung, turun menyentuh lantai. Nah, setelah itu nafasmu kamu keluarkan lagi dengan desisan sehalus mungkin, seperlahan mungkin. Lakukan, ini adalah bentuk mekanisme kamu mengontrol, di mana kamu ada tekanan kehabisan nafas, tekanan untuk mempertahankan gerakan, tekanan untuk menjaga nafasmu tetap halus. Oke, nah sampai di sini, kalau kamu merasa masih kuat, kamu bisa kembali ke bagian pertama. Kalau tidak, kamu langsung ke bagian ketiga. Seandainya pun kamu kembali ke bagian pertama, nanti tidak selesai satu gerakan kamu sudah kehabisan nafas, kamu langsung saja masuk ke bagian ketiga. Jadi dari bagian pertama dan kedua ini, untuk ukuran kualitas dari pernapasanmu adalah yang pertama, pada saat kamu menarik maupun mengeluarkan nafas, itu konstan. Gerakan juga konstan. Jadi kalau kamu mengeluarkan nafas, usahakan pada awalnya sampai yang akhir tetap halus. Jadi kamu bisa lihat dari desisanmu sendiri. Kalau nafasmu halus, berarti keluarnya juga perlahan dan berirama. Kalau biasanya untuk awal-awal pasti kamu di awal-awal itu kuat, tapi nanti di gerakan yang makin kemudian nafasmu biasanya keluarnya semacam ini. Nah, putus-putus semacam itu. Jadi yang perlu kamu pertahankan adalah iramanya, konstannya dari proses nafasmu itu sendiri. Kemudian gerakannya juga halus, dalam arti tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Baik bagian 1 maupun bagian 2 ritmenya sama. Oke, jadi ini yang perlu kamu pertahankan supaya kamu bisa maksimal mendapatkan manfaat dari olah nafas ini. Nah, bagian ketiga ini kamu lakukan ketika memang kamu sudah kehabisan nafas atau memang sudah merasa tidak kuat. Bahkan ketika kamu baru satu bagian kamu lakukan, bagian pertama pun tidak masalah. Jadi kamu lakukan apa yang saya katakan pernafasan gamma. Jadi ini pernafasan cepat. Tarik dari hidung, keluar lewat hidung, tarik dari hidung, keluar lewat mulut. Lalu kemudian tarik dari mulut, keluar lewat mulut, tarik dari mulut, keluar lewat hidung. Jadi ini cuma kamu lakukan bergantian. Hidung, keluar hidung, hidung, keluar mulut, lalu mulut, keluar mulut, mulut, keluar hidung, pokoknya bergantian. Lakukan tarikan nafas secepat mungkin dan keluar masuknya semaksimal mungkin kamu bisa lakukan sampai nanti kamu merasa kamu sudah tidak terengah-engah lagi. Jadi ini bagian yang ketiga. Bagian ketiga ini kamu tutup dengan gerakan menguap, tapi secara sengaja. Kamu sudah pasti tahu bagaimana menguap. Lakukan membuka mulut selebar mungkin. Lakukan
ini berapa kali, mungkin 1 atau 3 kali. Ini akan membuat suplai oksigen ke otakmu menjadi maksimal. Untuk gerakan bagian keempat ini fungsinya untuk grounding, untuk menyeimbangkan aliran energi yang sudah masuk. Posisi tangan terserah, bisa kanan kiri. Jadi salah satu di atas kepala dan satunya di depan dada. Kemudian berikutnya nanti bergantian, yang di atas kepala turun ke dada dan yang di dada turun di atas lutut. Kamu lakukan ini sambil kamu bayangkan aliran energi yang masuk lewat cakra mahkotamu turun ke dada, kemudian kamu salurkan ke bumi. Ini supaya energimu tetap dalam kondisi yang seimbang. Nah, sekarang kita masuk ke pernafasan yang baru. Ini pernafasan yang bagian kelima. Pernafasannya 3 langkah, tarik lewat hidung, kemudian tahan di perut, kemudian keluar lewat mulut. Jadi prosesnya kamu tarik semaksimal mungkin sampai dadamu membusung, kemudian tekan ke arah pusar. Naik lagi membusung, tekan lagi ke pusar. Ini selama kamu menahan nafas. Oke, ketika nanti sudah maksimal kamu tidak bisa menahan nafas lagi, lalu kamu keluarkan lewat mulut semaksimal mungkin sampai pusarmu terdorong ke dalam. Jadi mengkerutlah perutmu. Kemudian kamu maksimalkan keluar sampai, kalau laki-laki itu di bagian perineum, di antara penis ke lubang dubur itu terasa tertarik. Untuk perempuan juga sama. Jadi indikasinya di situ. Kamu keluarkan maksimal sehabis mungkin sampai perutmu mengkerut. Kemudian terasa di bagian perineum di antara kelamin dan dubur itu seperti berkontraksi. Nah, lakukan ini beberapa kali dalam satu siklus. Jadi kamu tarik maksimal, kamu ayun itu tekanan dari dada ke perut berulang kali sampai kamu tidak kuat. Kemudian lepaskan lewat mulut. Kemudian ulangi siklusnya seperti itu kembali. Oke, itu tadi tutorial olah nafas bermain jiwa sekaligus tambahan bagian kelima, olah nafas yang baru. Sekarang saya akan berikan beberapa hal yang sering ditanyakan terkait dengan olah nafas bermain jiwa ini. Jadi pertanyaan yang sering muncul itu berapa kali untuk melakukan olah nafas ini. Saya katakan tidak ada batasan. Cuma kalian perlu ukur sendiri, karena banyak yang sudah bercerita efeknya bisa langsung terasa. Paling sering itu dilaporkan adalah jadi sulit tidur. Ini wajar, kenapa? Karena 4 bagian pernafasan ini ada kaitan nanti untuk lebih ke meditasinya. Jadi kalau kalian merasa sudah sulit tidur, kemudian merasa kok tidak capek-capek, ini wajar, dan kalian bisa alokasikan kelebihan energi ini untuk misalnya kalian salurkan ke anggota keluarga supaya lebih sehat. Kalian bisa juga salurkan ke, mungkin kalau kalian punya tanaman atau peliharaan, atau juga nanti bisa dialokasikan untuk kita berlatih metafisik. Untuk yang sudah berumur dan frekuensinya bisa kalian kurangi, tidak perlu terlalu memaksakan diri melakukan olah nafas ini karena ini cukup berat. Jadi yang paling penting dari olah nafas bermain jiwa ini adalah semaksimal mungkin kamu melakukan proses siklus demi siklusnya. Jadi kalau bagian pertama dan kedua kan ada 4 siklus pernafasan. Nah, kuncinya adalah di tahanan nafas. Ada 2 tahanan nafas di situ. Yang satu kamu menahan dengan nafas, yang satunya menahan tanpa nafas. Nah, 2 ini adalah kekuatannya. Waktu kamu menahan dengan nafas, itu lebih orientasinya ke fisikmu, energinya. Tapi ketika kamu menahan tanpa nafas, ini lebih ke bagian non-fisikmu, ke jiwamu. Jadi tantangan dari menahan tanpa nafas ini adalah ketenangan. Karena ketika kalian tanpa nafas,
itu adalah situasi di mana antara hidup dan mati. Jadi pasti kalian gelagapan lah, ketakutan itu muncul. Nah, inilah fungsinya kita mengolah nafas bermain jiwa ini, lebih ke kendali mentalnya. Kalian percaya, kalian tenang bahwa wujud asli kalian sebetulnya adalah jiwa. Mekanisme tubuh sudah mengatur itu. Nanti akan bisa kalian rasakan, semakin kalian tenang, justru kalian semakin bisa mengatur tekanan dalam kondisi tanpa nafas. Untuk pernafasan yang baru, bagian kelima, ini lebih ke pengolahan tenaga dalam, kaitannya dengan cakra solar plexus. Ini bisa juga kalian lakukan, tapi efek yang paling terasa nanti adalah biasanya panas. Panasnya seperti kalian masuk sauna. Jadi ini sebetulnya kalau kita mengenal 7 titik cakra, ini lebih pada pendekatan dari Cina. Ya, ini ada 3 titik di situ. Saya lupa istilahnya, tapi kita mencoba memompa aliran dari energi dantian atas dan dantian bawah itu dimampatkan di perut kalian. Jadi itu seperti energinya kalian mampatkan di perut. Nah, kalau kalian bisa lakukan itu maksimal tekanannya, kemudian waktu membuang juga maksimal, itu kan kontraksi di antara perineum dan alat kelamin tadi adalah kalian menyerap energi dari bumi, dari ibu bumi. Dari cakra mahkota kalian menarik energi dari kosmik, dari semesta, dari langit. Kemudian itu disatukan di perut, itu yang membuat kekuatan untuk olah tenaga dalam biasanya. Oke, sampai di sini dulu tutorialnya. Semoga ini membantu kamu mengolah energi, sekaligus nanti membantu dalam proses kamu belajar meditasi mistik. Kalau kalian masih ada yang belum jelas, silahkan tulis di komentar. Kalau kalian suka, silahkan berikan like. Kalian bisa share juga. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya yang terkait spiritualitas dan meditasi atau tidak. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.